Ya, gerak. Santai. Gerak, gerak. Gerak, gerak. Duduk siap, gerak. Doa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Selamat pagi. Pagi. Esaka luar biasa, tetap semangat, segar. Ya, alhamdulillah. Hari ini Bu Guru mengabsen dulu siapa yang tidak masuk ya. Excel hadir. Febrianti Risma Hadir, Bu. Fitrotun Hasifa Aira Iqbal. Ya, mau tanya Mas Iqbal kemarin kemana? Kok tidak masuk ya? Kemarin tidak masuk ya? Batuk sama pilek, Bu. Kalau lain kali izin ya. Iya, Bu. Oke. Pakai surat izin ya kalau tidak masuk ya. Untuk melakukan sesuatu atau tag yang disajikan secara berurutan sehingga memudahkan untuk melakukan sesuatu. Ada yang punya pendapat lain? Tidak ada. Ya, oke. Membuat atau melakukan sesuatu. Kegiatan menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu akan menjadi mudah dengan adanya prosedur yang jelas sebagai panduan. Nah, hal itu akan kita bahas dalam video ini mengenal teks prosedur. Ada 4 hal yang akan kita bahas: pengertian, tujuan, jenis, dan struktur teks prosedur. Kita bahas dalam pengertiannya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Oke, sekarang kakak kasih kuis ya, supaya bisa mengukur pemahamannya. Mana pernyataan yang tepat tentang teks prosedur? A atau B? Untuk melakukan sesuatu atau tag yang disajikan secara berurutan sehingga memudahkan untuk melakukan sesuatu. Ada yang punya pendapat lain? Tidak ada. Ya, oke, kita lihat. Ya, betul. Jawabannya A. Ingat ya, di dalam sebuah teks prosedur harus ada tahapan-tahapan atau sesuatu yang dilakukan secara berurutan. Jadi, yang berurutan adalah tahapannya, bukan teksnya yang disusun berurutan. Ingat ya. Pengertian teks prosedur udah kita bahas. Sekarang kita lanjut bahas tujuan teksnya. Jadi, buat apa sih teks prosedur itu? Nah, teks prosedur dibuat untuk menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu Ya. Jadi, tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah. Menjelaskan langkah-langkah ya dalam menggunakan. Jadi ada bisa menggunakan, bisa membuat, bisa juga untuk melakukan sesuatu. Contohnya misalnya
Mau ditulis dulu? Ya, silahkan ditulis dulu. Nanti sambil saya jelaskan satu persatu ya untuk yang ini. Sekarang, kalau langkah-langkah untuk menggunakan sesuatu, siapa bisa memberi contoh menggunakan ini berarti memakai sesuatu. Memakai sesuatu menggunakan alat. Siapa bisa membantu Bu Guru menjelaskan atau memberi contoh? Misalnya ya, cara menyalakan laptop, cara menyalakan komputer, cara menggunakan mesin cuci. Kalau mau mencuci, langkah pertama berarti harus apa dulu? Pertama dimasukkan ke stop kontak dulu. Setelah itu mesin cucinya harus dibuka dulu ya. Lalu bajunya dimasukkan, setelah itu dikasih deterjen. Kalau sudah dikasih deterjen itu ada beberapa mesin cuci itu yang tidak bisa beroperasi kalau mesinnya itu tidak ditutup dulu. Jadi walaupun kita tekan tombol start ya, power dulu baru start, tapi kalau mesinnya tidak ditutup itu ada yang tidak bisa nyala. Maka langkahnya harus menutup mesin cuci dulu baru ditekan tombol start, baru mesinnya bergerak. Nah, nanti di pertengahan setelah airnya keluar itu kita buka lagi, kita memberikan pewangi ya, dimasukkan pewanginya, ditutup kembali lalu ditekan tombol start lagi, nanti baru mesinnya itu jalan ya. Jadi kita punya ada aturan tersendiri. Kalau misalnya kalian menyalakan setrika, kan tidak mungkin kalian mau menyetrika kalau tombolnya itu stop kontaknya belum dinyalakan, belum dicolokkan di listrik. Kamu gosok itu tidak akan halus ya, karena tidak panas. Berarti ada langkah yang harus kita lewati dulu. Kemudian ada yang membuat sesuatu. Membuat sesuatu contohnya membuat apa? Siapa bisa? Cara membuat salad buah, pinter. Siapa bisa lagi? Cara membuat agar-agar, cara membuat kue, cara membuat apa? Martabak. Cara membuat sekarang yang kalian gemari makanan apa itu? Yang pakai itu loh. Terus diginikan itu apa? Iya, bukan. Penyetan ya. Sekarang yang lagi model penyetan. Nah, itu berarti cara membuat sesuatu. Sekarang kalau cara melakukan sesuatu, misalnya apa? Cara mencuci tangan, cara merawat tanaman, cara membersihkan muka yang benar. Nah, itu berarti cara ya. Berarti ada 3 ya. Jenis tek prosedurnya ini cara menunjukkan untuk cara membuat, cara melakukan sesuatu, dan cara menggunakan sesuatu. Kalau menggunakan sesuatu menggunakan alat, kalau cara membuat sesuatu menggunakan alat dan bahan. Berarti harus ada alat dan bahan. Kalau ada alat saja tidak ada bahan yang dipakai, berarti tidak jadi nanti. Demikian juga kalau ada bahan tapi tidak ada alat, misalnya kamu mau masak nasi goreng tapi tidak ada penggorengannya, berarti kan tidak bisa menggunakannya. Berarti harus ada alatnya, harus lengkap ya. Itu namanya tek prosedur seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Cara berurut. Coba deh bayangin, kalau kita paham cara melakukan suatu kegiatan, pasti memungkinkan untuk berhasil kan? Kalau nggak paham, pasti bisa gagal tuh. Coba sekarang kakak tes pemahamanmu dengan kuis. Perhatikan contoh teks prosedur berikut. Berdasarkan informasi ini, tujuan dari teks prosedur adalah A atau B? Yang mana? Tujuannya untuk menjelaskan kenapa P? Ya, ini adalah melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu. Di sini ada alat dan bahan tidak? Ada tidak? Ada alat atau bahan tidak? Ada bahan ya, bahannya untuk mencuci tangan ya, tapi tidak menyebutkan alatnya di sini ya. Baiklah, coba kita cek. Jawabannya B. Ya, B. Dari judulnya kita tahu bahwa teks ini memaparkan langkah mencuci tangan. Tiap langkah dipaparkan menunjukkan tahapan-tahapannya. Dengan demikian, tujuan teks prosedur ini adalah untuk menjelaskan urutan langkah melakukan sesuatu. Meskipun di
sini ada air dan sabun, tapi tahapannya bukan menjelaskan urutan langkah menggunakan sesuatu. Air dan sabun merupakan bahan yang dibutuhkan saat mencuci tangan. Selain bahan, teks prosedur ini juga membutuhkan alat. Nah, itu akan kita bahas ya. Jadi gini, teks prosedur itu dibagi jadi 3 jenis. Ada teks prosedur sederhana, protokol, dan kompleks. Kakak jelasin satu-satu ya. Teks prosedur sederhana itu teks yang berisi tahapan atau langkah sederhana. Ya, jadi ada 3 jenis teks prosedur. Satu tadi jenis teks prosedur sederhana, ya. Nanti dikasih jarak ya. Dikasih jarak 1 baris atau 2 baris untuk keterangannya. Kalau teks prosedur sederhana itu adalah teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah yang sederhana. Ya, mungkin hanya terdiri beberapa langkah saja, langkahnya itu tidak banyak. Ya, itu yang sederhana. Jadi ada 3 ya. Ya, lanjut ya. Sederhana maksudnya gini, langkahnya simpel, cuma sedikit tahapannya. Biasanya cuma butuh 2-4 langkah aja untuk melakukan prosedur yang sederhana. Ya, nah ini tadi ya, urutannya bisa dibolak-balik, tidak bisa dibolak-balik, dan hanya terdiri dari 2-4 langkah saja, karena sederhana. Jadi hanya ringkas saja urutannya. Paham sampai di sini? Bisa dilanjut? Lanjut ya. Urutannya nggak bisa dibolak-balik ya. Karena sederhana, material atau alat dan bahannya nggak banyak. Contohnya, cara memakai setrika listrik, menyalakan televisi, atau masak nasi pakai alat penanak nasi. Ya, nih misalnya kalau kalian mau nanak nasi, kalau urutannya tidak urut, berarti nanti mungkin tidak jadi ya, tidak matang. Misalnya mau masak nasi, langkah pertama berarti harus apa dulu? 1, mencuci beras. Kalau sudah dicuci berasnya, kan sudah ada pancinya itu, tinggal dimasukkan di magicom. Kemudian setelah itu ditutup, terus harus dinyalakan listriknya dulu. Berarti kalau listriknya tidak nyala ya tidak mungkin matang. Terus yang ketiga itu harus ditekan tombol apa? Cook atau yang memasak. Ini biasanya yang perempuan ya, yang biasa masak harus ditekan tombol itu dulu, baru kita nunggu nanti nasinya akan matang. Kalau kita tidak menekan tombolnya itu, ya tidak akan jadi, nasinya tidak akan matang ya. Nah, lanjut. Jenis yang kedua, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang berisi tahapan atau langkah kerja yang fleksibel. Artinya, langkahnya nggak harus ditempuh secara urut. Ya, ini fleksibel, karena fleksibel itu berarti tidak harus urut langkahnya. Ini bisa dibolak-balik urutannya. Bisa dibolak-balik, maksudnya kita bisa memilih alternatif lain, tidak harus pakai cara yang itu, bisa dengan cara yang lain ya. Ini namanya fleksibel. Bisa kita sesuaikan urutannya. Meski kita ubah urutan langkahnya, tujuannya tetap bisa dicapai. Misalnya nih, kita mau masak mie instan. Kita bebas dong nentuin apakah bumbunya mau dimasukin waktu mie-nya dimasak atau kita taruh dulu bumbunya ke mangkok. Kalau kamu, pilih yang mana? Oke, kita udah bahas teks prosedur sederhana dan protokol. Tapi masih ada satu jenis lagi ya, teks prosedur kompleks. Teks ini sebenarnya mirip dengan teks prosedur sederhana. Teks prosedur kompleks merupakan teks yang berisi langkah atau tahapan yang kompleks. Artinya, langkahnya harus ditempuh secara urut dan nggak bisa dibolak-balik urutannya. Kalau kita nggak ikutin langkahnya secara urut, ya bisa gagal. Terus, bedanya apa dong sama yang sederhana? Sederhana kan langkahnya nggak banyak. Kalau kompleks, langkahnya lebih panjang dan rumit. Bahkan, kadang ada sub langkahnya juga. Misalnya nih, kita mau masak nasi goreng. Lihat deh contoh ini. Di langkah pertama ada sub langkahnya lagi yang harus dilakukan sebelum lanjut ke tahap berikutnya.
Disinilah rumitnya. Langkah-langkahnya lebih detail supaya tujuan bikin nasi goreng enak bisa berhasil. Nah, ini sebentar. Bedanya tadi kalau yang ada kompleks dan sederhana. Kalau yang sederhana itu hanya sedikit tahapannya. Kalau yang kompleks itu tahapannya lebih banyak. Biasanya ada bagian-bagian kecil yang harus ada anaknya gitu loh ya. Jadi ada beberapa bagian di situ, di bawahnya itu masih ada, misalnya haluskan bumbu ya, berarti nanti bumbunya disebutkan apa saja, terus ada prosesnya gitu. Nah, ini bedanya cuma di situ saja, hanya ada sub tahapan saja. Sebetulnya hampir sama ya, cuman yang satu langkahnya lebih banyak, yang satu langkahnya lebih sedikit atau lebih simpel ya. Nah, bisa dilanjut, nanti kita akan ada ini lagi, latihan lagi ya. Sini, coba disimak lagi. Kakak punya contoh teks prosedur yang lebih detail lagi nih. Ini penting, supaya kamu tahu langkah-langkah dalam teks prosedur sederhana, protokol maupun kompleks. Jadi, kamu juga akan makin jelas ngebedain 3 jenis teks prosedur ini. Gimana? Mau lihat yang mana dulu nih? Ya, iklan sebentar ya. Ya. Maaf ya, kamu harus aktif dulu aplikasinya. Coba kakak tes. Kamu masih ingat nggak apa sih bedanya teks prosedur kompleks dengan sederhana? A, B, atau C? Yang mana? Kompleks, berarti lebih rumit. Kalau tadi yang fleksibel itu yang mana? Yang protokol ya. Kalau ya oke, kita bahas ya. Jawaban yang benar B. Teks prosedur kompleks lebih rumit karena langkahnya lebih banyak dan berjenjang. Sedangkan teks prosedur sederhana hanya berisi sedikit langkah saja. Biasanya 2-4 tahapan. Kalau langkah-langkahnya fleksibel, ini adalah teks prosedur protokol. Urutan langkahnya bisa diubah. Nah, kalau pilihan C, tentu ini harus dimiliki oleh semua jenis teks prosedur. Baik untuk asesmen formatif, kalian diminta untuk menuliskan teks prosedur tentang teks yang sudah kalian pelajari tadi. Silahkan tanpa suara langsung bergabung ke kelompok. Mejanya bisa digeser. Ya, yuk cepat, tanpa suara. Kelompok sini mau buat tentang apa? Boleh memilih, boleh strukturnya, boleh langkah-langkah membuatnya. Tadi misalnya mau buat apa, boleh kalian buat, kemudian nanti kalian presentasikan untuk mewakili kelompok kalian. Kamu mau buat apa? Langkah-langkah buat apa? Langkah-langkah buat rujak itu. Ya, oke, membuat rujak. Berarti nanti di situ harus ada tadi alat bahan. Waktunya saya kasih waktu cepat ya, 15 menit, tidak sampai selesai ya. Bisa ya? Yuk, cepat segera dikerjakan. Tidak semuanya ini, boleh kalian ke bagian strukturnya. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Mau membuat es kepal. Oke, sini pisang goreng, sana jus jambu. Mau buat apa kelompok satunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa? Nasi goreng. Oke, yuk segera dikerjakan. Tanpa suara, nanti salah satu mempresentasikan. Saya kasih waktu sampai jam 9, bisa selesai? Bisa, yuk segera. 10 menit selesai ya waktunya ya. Di kertas, di buku. Enggak, di buku aja, di buku catatan. Satu kelompok mengerjakan satu, silakan berdiskusi ya. Satu kelompok mengerjakan satu saja, berarti kalian silahkan rundingan salah satu yang nulis, terus nanti satu orang presentasi ya, boleh ya, segera ya.
Yuk, siapa sudah siap bisa langsung sambil ini ya. Yuk. Boleh. Yuk, langsung sudah siap segera yuk, satu kelompok sini sudah siap cara membuat jus apukat. Silahkan berdiri ya, dipresentasikan dulu. Iya. Kamu dari kelompok 1, 2 ya, langsung memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 mempresentasikan cara membuat apukat. Alat: pisau, blender, gelas, dan sendok. Bahan: alpukat, susu kental manis secukupnya, air, es batu. Langkah-langkah: 1. Uji buah alpukat hingga bersih. 2. Kupas dan potonglah buah alpukat. 3. Siapkanlah blender lalu masukkan buah alpukat. 4. Tuangkan air dan susu secukupnya. 5. Kemudian tekan tombol on untuk menghaluskan bahan tersebut. 6. Setelah halus, masukkan es batu dan haluskan kembali. 7. Setelah selesai, tuangkan ke dalam gelas dan tambahkan topping sesuai selera. Oke, ya ada pertanyaan? Oke, mau bertanya tidak? Ada. Oke, terima kasih untuk tepuk tangannya. Ya. Kelompok 3, kelompok 4 silahkan dijawab. Kita ada sedikit saja untuk mengingat kembali materi yang sudah kita silahkan untuk satu. Urutan kedua dari prosedur adalah tadi bagian urutan keduanya kan material. Oke, kita buktikan material dengan urutan kedua dari prosedur. Sebetulnya yang pertama kali adalah ya, sebetulnya ini tadi sebenarnya tapi yang kita sajikan teks sebelumnya gampang ya, sebetulnya judul itu juga bagian dari teks strukturnya, tadi judul, kemudian tujuan, kemudian material, kemudian ada langkah-langkah, lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi tidak salah sebetulnya. Oke, karena kami jawabannya kita benarkan saja ya. Yuk, kelompok 2 silakan. Urutan ketiga. Ya, silakan selanjutnya kelompok 3. Jenis prosedur. Nah, ini jenis prosedur dari kami yang kita kan ini ya, kita nomor berapa? Jenis prosedur. Oh ya, yang ini cara menggunakannya. Kita kebetulan ada jenis prosedur itu ada yang menggunakan
Prosedur sama dengan prosedur itu sama dengan oh berarti belum ya, belum put ya. Oke, masih ada satu kelompok lagi yang belum bisa. Oke, berarti kita ulang lagi materi yang tadi. Ada lima langkah dalam prosedur. Misalkan bisa 5 kalau 5 itu kalau yang suka. Tujuan, kemudian ada material, kemudian langkah-langkah yang terakhir ada. Terus kemudian jenis prosedur atau tidak sampai saya menentukan. Yang kedua adalah penggunaan yang ketiga cara boleh umumnya kalian sekarang silahkan kalian menuliskan kegiatan kita hari ini ya. Itu bagaimana perasaan kalian ya. Perasaan kalian ketika kita belajar hari ini. Perwakilan kelompok saja ya. Ya, ditulis perwakilan kelompok saja silahkan. Apakah kalian merasa senang dan bagian mana yang tidak kalian pahami? Silahkan kalian tuliskan perasaan kalian hari ini dan kesulitan kalian dalam kegiatan kita hari ini apa? Sudah? Yang sudah tadi. Itu tadi ada sebenarnya kurangnya ini. Apa yang tidak ada kelompok yang lain. Silahkan dilanjutkan ya. Ikut evaluasi kita ya. Yuk, kurang ada satu kelompok yang belum. Terima kasih. Ini dari kelompok proses bacakan ya. Dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 ini pembelajaran video tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah ada yang senang. Kemudian yang selanjutnya itu kesulitan pada urutan langkah-langkahnya belum selesai. Oke, terima kasih kegiatan hari ini sudah selesai. Bisa kita lanjutkan untuk pembelajaran yang akan datang. Untuk pertemuan yang akan datang kita masih mempelajari kaidah kebahasaan dan ada tugas untuk kalian nanti membuat video pembelajaran seperti yang sudah kita tampilkan tadi ya. Masih di kelompok yang sama. Masih di kelompok yang sama nanti bisa dikirim via WA ke saya. Sudah ya, cukup ya. Tidak ada pertanyaan? Sudah. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.